Audio Jungle. Audio Jungle. Fankolo Channel mengabarkan dari Karawang, keadilan untuk Ike Farida. Poster bertuliskan keluarga besar Ike Farida mengenakan kaos berwarna merah mengawal gelar perkara sidang kasus sumpah palsu dengan nomor perkara 611 PIDB 2024 PN Jaksel, Ruang 3 Dr. MR Kusuma Atmadja, Senin, 7 Oktober 2024. Sidang hari ini beragendakan pembacaan eksepsi atau nota keberatan dari pihak terdakwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum, JPU. Sidang yang seharusnya dimulai pukul 10 WIB terpaksa diundur beberapa kali dikarenakan majelis hakim dan kuasa hukum terdakwa tidak hadir dalam ruang sidang. Kemudian pada pukul 16 terdakwa Ike Farida memasuki ruang sidang 3 PN Jakarta Selatan dengan didampingi tim kuasa hukumnya, termasuk Kamarudin Simanjuntak. Ike Farida selama 12 tahun korban kriminalisasi melawan Pakuwon Group. Terdakwa Ike Farida dalam nota eksepsinya membantah dakwaan jaksa. Seusai sidang Kamarudin Simanjuntak mengatakan salah satu pengembang apartemen dari grup Pakuwon membangun beberapa tower apartemen tanpa dilengkapi AJB, akta jual beli, PPJB, perjanjian pengikatan jual beli, izin usaha dan SLF, sertifikat laik fungsi, di mana salah satu unit apartemen di Casa Grande Residence dibeli dan dibayar lunas oleh terdakwa Ike Farida. Itu menjadi materi eksepsi kami karena selama 12 tahun Ibu Ike Farida ini menderita dan tidak mendapatkan sertifikat laik fungsi sampai hari ini, diungkapnya kepada awak media. Selain itu, Kamarudin menyebutkan novum yang diajukan saat PK memang sudah digunakan di tingkat pengadilan negeri dan pengadilan tinggi. Hanya saja, Kamarudin menyebut novum itu diajukan oleh kuasa hukum Ike terdahulu. Sudah digunakan saat di pengadilan negeri, sudah digunakan di pengadilan tinggi. Tapi yang mengajukan kuasa hukumnya magister hukum. Itu adalah kesalahan dari magister hukumnya. Magister hukum ini sudah kami ajukan di Pradia. Kemudian dia akan disangsi dengan kode etik, ujar Kamarudin. Adapun kasus ini bermula ketika Ike Farida menggugat PT Elite Primahutama terkait pembelian unit apartemen. Namun, gugatan itu ditolak mulai dari PN Jakarta Selatan, banding di Pengadilan Tinggi, PT, DKI Jakarta, hingga kasasi. Gugatan Ike Farida baru dikabulkan saat menghadirkan bukti baru atau novum ketika peninjauan kembali, PK. Hanya saja, novum tersebut diduga sudah digunakan pada sidang-sidang sebelumnya hingga membuat Ike dilaporkan atas dugaan memberikan sumpah palsu. Kasus itu membuat Ike ditetapkan sebagai tersangka dan terancam hukuman 7 tahun penjara. Kronologis singkat perkaranya. 30 Mei 2012. Ike membeli lunas satu unit apartemen Casa Grande Residence. PT EPH tolak serahkan unit karena Ike bersuamikan WNA dan tidak memiliki perjanjian kawin. Surat BPN menyatakan bahwa tidak ada yang larangan bagi Ike, WNI, untuk membeli properti di Indonesia meskipun menikah dengan WNA, sebagaimana berikut. Perempuan WNI yang menikah dengan laki-laki WNA mempunyai kedudukan yang sama dengan perempuan WNI yang menikah dengan WNI, tiap-tiap WNI. Baik laki-laki maupun perempuan mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh sesuatu hak atas tanah serta untuk mendapat manfaat dari hasilnya, baik bagi diri sendiri maupun keluarga. 2015-2024. Ike memenangkan upaya hukum ke Mahkamah Agung, peninjauan kembali, Mahkamah Konstitusi, dan lainnya, serta dinyatakan pembeli yang sah dan berhak atas unit apartemen. 2021 PT EPH tolak laksanakan putusan dan laporkan Ike, LP 4738-2021, dengan tuduhan memberikan keterangan palsu dalam persidangan, memalsukan akta otentik, dan menyuruh memberikan keterangan palsu, pasal 242, 263, dan 266 KUHP, ketika proses pengadilan peninjauan kembali nomor 53 PK, PDT 2021. Faktanya, Ike tidak pernah ke persidangan dan bersumpah, serta tidak ada dokumen yang palsu. 3 Juni 2022, pelanggaran kode etik Polda Metro Jaya dimulai, penyidik menjadikan Ike tersangka. 2021-2024. Belasan tahun dizolimi PT EPH, Ike tak hentinya menulis perlindungan hukum ke Presiden RI dan lebih dari 30 instansi, DPR RI, Menko Polhukam, Mabes Polri, Kemenkumham, Kompolnas, MK, MA, dan sebagainya. Terbit rekomendasi untuk menghentikan kasus dari Kompolnas, Komnas Perempuan, dan Dirjen HAM RI karena besarnya pelanggaran HAM, kekerasan terhadap perempuan, bahkan pelanggaran hukum oleh penyidik. 24 Oktober 2023, PT EPH melakukan eksekusi secara sukarela dan menyerahkan kunci dan akses,
namun listrik dan air dimatikan. Eksekusi sukarela berarti PT EPH mengakui bahwa mereka telah melakukan wan prestasi sehingga tidak pernah ada sumpah palsu, keterangan palsu, ataupun akta palsu dalam pengadilan PK di 2021 silam. 1 April 2024. Wasidik Bareskrim Polri menggelar-gelar perkara khusus, GPK, di mana telah disampaikan hasil rekomendasi kepada penyidik bahwa tidak ada unsur tindak pidana. Tidak ada akta dan surat palsu, mens rea kabur. 15 Juli 2024, penyidik membangkang dan melimpahkan berkas kepada JPU dan anehnya, berkas dinyatakan lengkap, P21. Pihak JPU mengaku tidak pernah mendapatkan informasi hasil GPK. JPU melanggar peraturan bersama Mahkum Jakpol karena pelimpahan berkas dilakukan lebih dari 3 kali dan petunjuk JPU sebelumnya tidak pernah dilakukan. 25 Juli 2024. Terbit hasil GPK tertulis melalui Surat Kapolri B11426-7-7-5-2024 Bareskrim dan Surat Kapolri B11427-7-5-2024 Bareskrim, SP3D, terlampir di barcode, yang menyatakan, Pasal 242 Ayat 1. KUHP tidak terpenuhi, perbuatan Ike tidak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pasal 263 KUHP tidak terpenuhi, cabut cekal terhadap Ike. 16, 29, 31 Juli 2024, tanpa surat izin, KPN, dan tanpa pemberitahuan apapun, penyidik menggeledah dan mencoba lakukan penangkapan di kantor advokat dan rumah pribadi Ike. Bahkan anak perempuan Ike dibuntuti dan didoxing oleh penyidik di tempat umum agar ia mau menandatangani berita acara penggeledahan. 4 September 2024. Tanpa pemanggilan apapun, penyidik tiba-tiba lakukan penangkapan terhadap Ike di kedatangan Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta dengan melakukan kekerasan fisik. Alhasil Ike mendapatkan trauma psikis dan menderita lebam di kedua tangan, kaki, dan bagian tubuhnya lainnya, pendarahan di bagian gigi dan bibir. 4 September 2024, saat ini. Meskipun telah mendapatkan rekomendasi dari Komnas HAM, Komnas Perempuan, dan banyak institusi lainnya, terlampir di barcode, agar kasus dihentikan, Ike ditahan dan harus menempuh jalur hukum untuk melepaskan kriminalisasi tak berdasar yang menimpanya selama 12 tahun terakhir. Kita melakukan eksepsi hari ini. Eksepsi kita adalah minggu lalu dakwaan dibacakan tapi Ibu Farida sakit dan ada jaksa yang mendampingi, ada juga surat dari Lapas Pondok Bambu kami dapat belakangan hari. Nah, intinya Ibu Farida itu sakit tapi dipaksa sidang. Kemudian dia jawab sakit, tapi tidak ditanya apakah Ibu Farida mengerti surat dakwaan yang dibacakan oleh jaksa. Biasanya kan kalau habis dibaca dakwaan itu ditanya dulu terdakwanya apakah mengerti atau tidak dakwaan yang dibaca oleh jaksa penuntut umum. Jadi itulah kira-kira kesimpulan yang kami ajukan. Jadi hari ini kami melakukan eksepsi. Eksepsinya adalah tidak ada panggilan, tidak ada pemberitahuan kepada keluarga sesuai dengan pasal 145. Makanya karena minggu lalu itu saya itu rapat dengan Pemda Bogor. Nah, kemudian sidang di PN Bogor ya, ke Mabes Polri. Tahu-tahu setengah 5 atau jam 5 itu saya dapat telepon Ibu Farida sidang. Maka saya buru-buru ke sini dan sudah dibacakan dakwaannya separuh, tapi lihat Ibu Farida itu sakit, tidak fit. Nah, harusnya kan kalau kondisi seperti ini kan harusnya hakim itu kan menunda, tapi hakimnya santai-santai aja. Nah, setelah saya datang, saya kasih tahu ini Ibu Farida sakit, kenapa di sidang. Nah, kemudian satu lagi, Polda Metro Jaya sudah menerima surat yang menyatakan Ibu Farida tidak ada kesalahan. Dan kemudian saya suruh tadi difotokopi oleh siapa namanya itu, pulang itu ya, dibagi-bagi. Saya bayar tadi 300.000 ya, supaya dibagi-bagi. Nah, dibagi-bagi ini. Dibagi-bagi ini ya. Nah, kemudian kami juga melakukan eksepsi tentang setidaknya penangkapan, setidaknya penahanan, karena Ibu Farida ini 12 tahun jadi korban daripada PT Elit Prima Utama ya, dan induknya adalah Pakuan Group. Jadi Pakuan Group ini aneh, sedangkan Ibu Farida ini adalah sudah 12 tahun dia membeli tapi tidak jelas kepemilikannya sampai dengan hari ini. Kemudian Ibu Farida ini juga sudah melakukan 9 kali putusan
sudah menang di Mahkamah Konstitusi yang intinya final and binding. Final and binding itu adalah sesuatu yang tidak bisa ditawar, itu di Mahkamah Konstitusi. Kemudian di MK Mahkamah Agung dia juga mengajukan bukti final and binding yang di Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi juga memenangkan dia. Tetapi memang ada gugatan tambahan diajukan, surat dari BPN dan surat dari Cipta Karya ya. Nah kemudian itulah dipermasalahkan. Dulu sudah diajukan ini, kenapa diajukan lagi? Nah itu kan kesalahan daripada pengacara dan itu bukan suatu kesalahan yang fatal sehingga ditahan seperti ini. Ini kan hanya pengulangan, tapi buktinya adalah intinya bahwa ibu ini final and binding di Mahkamah Konstitusi. Nah kemudian dibuat lagi di sini perlawanan, menang lagi ibu ini. Jadi totalnya 8 kali menang. Terus didakwa ibu ini, dicekal ibu ini 2 bulan, 6 bulan ya. Jadi ibu ini melakukan perlawanan konstitusi di PT UN Jakarta, di PT UN Jakarta. Dia menang lagi. Jadi 9 kali kemenangan ibu ini. Kemudian ibu ini tidak pernah dipanggil. Artinya kan tidak pernah dipanggil. Bebas dong, buktinya dia bebas ke luar negeri. Pas dia balik dari Jepang ditangkap. Nah, ada persekongkolan jahat antara bandara dengan Polda Metro Jaya, di mana Polda Metro Jaya sudah menerima tembusan yang sama, ditembuskan juga Kapolda bahwa itu adalah sudah final and binding. Nah kemudian sudah dikatakan tidak ada buktinya, tidak ada mens rea, tidak ada actus reus ya. Kemudian mereka ditahan di situ 80 orang dari Polda Metro Jaya dikerahkan untuk menangkap satu perempuan. Dan pihak pelapor ikut ya Bang? Dan pihak pelapor ikut. Dan begitu datang pelapor baju merah, wajah orang Chinese, dikasih uang, kemudian orang itu langsung bergerak. Saya kasih 1 menit, baca 1 menit katanya. Nah, langsung ditahan ibu ini. Jadi kemudian sebelumnya kami juga melaporkan di Propam Polda. Nah Propam Polda berjanji akan memeriksa di Rutan Pondok Bambu ya. Nah kemudian besok juga Polda Metro berjanji juga akan periksa ibu itu di Rutan Pondok Bambu. Harusnya hari ini, tapi karena ibu itu tidak bisa, kecuali orang itu mau periksa di sini, maka saya siogianya besok. Kira-kira itulah inti daripada persoalan yang kami ajukan. Semoga rekan-rekan wartawan mengerti, dan kalau ada pertanyaan silakan. Pak, soal hukum baru yang dituduh ada sumpah palsu itu Pak. Nah, ada 3. Satu per pisah harta, dia suaminya Jepang tapi tidak satu harta. Kemudian surat dari BPN, surat dari Cipta Kerja, dikatakan ini palsu. Inilah hukum itu. Tapi ini surat asli dari BPN, surat asli dari Cipta Kerja, udah diperiksa perusahaan Cipta Karya benar, sudah diperiksa BPN benar. Ini buktinya ini satu, yaitu tidak pernah bercampur harta, dan itu sudah digunakan di MK, sudah digunakan juga di putusan Mahkamah Agung. Jadi apanya yang palsu? Kalau ini kan hanya pengulangan aja. Kalau pengulangan kan tidak jadi soal, tidak jadi pidana, karena tidak dipertimbangkan juga oleh majelis hakim. Kecuali majelis hakim misalnya memenangkan Ibu Farida atas dasar itu, ya boleh saja. Tapi kalau hakim misalnya tidak keberatan dan kuasa hukum daripada PT Elit Prima utamanya tidak keberatan, apa yang dipersoalkan? Gitulah kira-kira. Tapi novum itu sudah digunakan pada sidang sebelumnya, sudah digunakan pada saat di pengadilan negeri, sudah digunakan pada saat di pengadilan tinggi. Tapi yang mengajukan kuasa hukumnya magister LLM, magister hukum. Nah, bukan seseorang yang tidak mengerti. Itu adalah kesalahan daripada magister hukumnya. Dan kemudian magister hukum ini udah kami ajukan di Pradi ya, sudah teradu di Pradi. Kemudian dia akan dilanggar atau diadili dengan kode etik gitu loh. Suaminya di di Pradinya Luhut, istrinya di Pradinya Otto gitu loh. Kriminalisasi, terus apa ada bukan ini jelas permainan, karena Ibu Keparida tidak pernah memberi keterangan palsu dan tidak pernah ke pengadilan. Memberi keterangan palsu kan harus ke pengadilan. Jadi oleh karena itu
itu Ibu Kefarida ini adalah jelas kriminalisasi karena dia tidak pernah datang ke pengadilan, tidak pernah bersumpah di pengadilan, tidak pernah memberi keterangan palsu di pengadilan. Dan dugaan-dugaan yang terlibat oknum Yang jelas Polda Metro Jaya sama Kejaksaan harus diusut tuntas karena Kepala Jaksa DKI Jakarta atas nama Narendra ya. Nah, dia tidak pernah membuat P21, tapi kayak begitu kan Narendra jadi entah kemana dia, kemudian jaksanya juga ke Batam, ke Jambi, langsung P21. Nah, kemudian jaksanya juga tanpa sengaja ketemu sama saya di Jambi. Saya minum kopi, ditraktir sama dia, dikenalkan sama dia. Oke. Saya bilang, gimana sih kalian kok perkara begini bisa P21 katanya? Saya bilang gitu. Maaf bang, saya bikin itu perkara tidak pernah P21. Gajati juga tidak pernah. Kita bagaimana jaksa yang baru tanpa sengaja saya bisa ketemu dengan jaksa yang memberi berkas ini, kemudian dengan Kepala Jaksa Narendra. Langkah hukum jelas, itu sudah kami laporkan ke Komisi Kejaksaan. Polisi sudah kami laporkan ke Mabes Polri, dan hakimnya sudah kami laporkan hakim ini ke Mabes Polri membuat surat palsu karena surat itu berisi putusannya pra peradilan. Saksi kami atas nama siapa itu? Siapa? Bu Eva ya. Saksi Bu Eva kami periksa 3 jam, tapi keterangannya sedikit. Sedangkan saksi Warasman Marbun, Dr. Warasman Marbun, ahli dari Mabes Polri, dia hanya 26 menit, tapi berhalaman-halaman. Kemudian kami cek rekamannya, tidak ada memberi keterangan seperti itu. Maka inilah hakim membuat surat palsu. Ya, kami laporkan 264, 263 dan 266. Harus dibereskan karena ini pencatatan ini saya sudah dengar dari Mahkamah Konstitusi, Komisi Judisial ada bermain. Terima kasih Venkolau Channel mengabarkan.